kepada seluruh peserta training dalam acara BOS Business Opportunity SR12 yang diselenggarakan pada hari ini, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2025 di ruang training SR12. Bagus nggak Bapak Ibu ruang trainingnya? Bagus banget ya. Di sini ada yang belum jadi mitranya SR12 yang masih baru mau bergabung, ada? Boleh angkat tangannya? Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Wah, luar biasa, ada ratusan ternyata ya. Udah pada semangat belum nih Bapak Ibu? Bismillah, karena hari ini akan ada coach dari SR12 University yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya keinginan Bapak Ibu semua, bagaimana sih caranya menjadi sukses bersama SR12, nanti akan dijelaskan langsung oleh Coach Ihsan Fajri, dan juga ada salah satu distributor utama kita yang akan sharing bagaimana beliau bisa menjadi sukses bersama SR12. Gitu. Pastinya teman-teman harus sudah siap semuanya, udah semangat semuanya ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya adalah Cindy Oktaviani. Bisa dipanggil Cindy, bisa dipanggil Coach Cindy. Saya juga adalah trainer di SR12 University. Kalau di mitra SR12 saya terkenal dengan teknik smiling voice. Ada yang tahu teknik smiling voice itu apa? Betul sekali, berbicara sambil tersenyum. Karena berbicara sambil tersenyum itu bisa memberikan aura positif. Betul nggak? Jadi aku seneng banget nih kalau misalkan aku berbicara sambil tersenyum terus dibalas dengan tersenyum. Senang nggak? Senang. Nah, biasanya kalau di kelas aku nih, kita ada yang namanya passwordnya. Biasa kalau aku bilang passwordnya, teman-teman jawabnya smile. Bisa kita coba? Bisa kita coba? Bisa. Passwordnya kurang semangat. Passwordnya kurang semangat. Harus sambil tersenyum melebar, selebar-lebar ya. Passwordnya tahan, tahan, senyumnya tahan. Senyum adalah ibadah, tahan, tahan sampai akhir acara kita harus senyum. Senyumnya mana? Tunjukin lagi yang paling tus. Oke, sambil kita panggil inilah dia, Coach Ihsan Fajri, tepuk tangan. Silakan Coach Ihsan. Oke, tepuk tangan buat semuanya dulu nih. Masya Allah. Kok sepi amat ya? Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Teman-teman S12 semua dimanapun Anda berada. Nah, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sepertinya saya melihat wajah-wajah baru nih ya. Ada yang baru pertama kali datang? Ada ya, baru datang ya. Masya Allah, luar biasa. Selamat datang dan selamat bergabung di SR12 ya. Inilah kantor SR12 nih ya. Yang baru datang sudah join atau belum? Belum. Bapak belum? Ibu? Belum ya. Sudah? Sudah sebagai reseller? Sebagai? Belum. Belum join. Masya Allah, luar biasa nih ya. Yang sudah join mana nih? Yang reseller mana reseller? Yang reseller 1, 2, 3. Yang supagen ada supagen? Oke, supagen Ibu. Yang agen? Yang agen? Nah, agen ada banyak nih. Yang distributor ada? Oke, distributor ada hadir juga ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain aba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 kita bertemu di sini secara langsung dan juga secara virtual. Nah, ya ini kembali lagi kita di
WOS dengan sesi virtual karena beberapa kali sebelumnya mungkin ada terkendala. Kita baru aktif lagi pada hari ini ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan sharing aja tentang bisnis opportunity SR12 atau peluang bisnis yang ada di SR12. Tentunya teman-teman yang sudah bergabung tahu tentang SR12 bagaimana perjalanannya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang mungkin baru atau baru mau bergabung, yang masih ingin mencari tahu apa sih SR12, bagaimana peluang bisnisnya, nah, terus juga bagaimana skema bisnisnya, bagaimana produknya, nah bagaimana nanti ke depannya peluangnya seperti apa saja, segmentasi pasarnya kemana aja, dan juga bagaimana sih kisah ya nanti yang mana dari distributor yang telah sukses di bisnis SR12 ya. Oke, agar hari ini berjalan dengan lancar, kita buka BOS kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terucap kalimat basmalah, maka BOS kita pada hari ini akan kita mulai ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing tentang bisnis opportunity S12 ya. Bagi teman-teman mungkin yang sudah pernah sering datang atau eh, baru bergabung atau mungkin sudah diberikan informasinya dari leadernya yang mengajaknya, ya mungkin sekilas tentang S12 sudah tahu ya. Nah, tujuannya apa sih? Itu kan teman-teman hadir ke sini, tujuannya untuk apa? Pasti pengen ada namanya perubahan, betul? Pengen kita mencapai keinginan yang kita buat, nah mencapai segala keinginan kita, betul? Kita ingin mencapai kesuksesan kita, betul? Nah, menurut Bapak Ibu sukses itu apa? Menurut Bapak Ibu sukses itu apa? Berhasil mencapai targetnya. Ada lagi? Bu Deu? Apa Bu? Hah? Ya. Apa Bu? Mengantar kesuksesan ya. Yang sebelah sini bermanfaat ya. Pasti sukses itu kita mencapai tujuan kita, mencapai harapan kita, mencapai segala impian kita. Kita pun juga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak, betul ya. Nah, sukses itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita tarik ya kesimpulannya bahwa sukses itu adalah di mana bertemunya antara persiapan dengan peluang. Nah, jadi kalau kita ingin mencapai kesuksesan kita, maka kita harus memiliki persiapan yang matang, bekal yang matang. Ya, persiapan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk knowledge-nya, dalam bentuk mentalnya, dalam bentuk strateginya, dalam bentuk persiapannya, latihannya, dalam bentuk modalnya dan lain-lainnya. Banyak sekali yang harus kita persiapkan. Jadi ketika nanti kita bertemu dengan peluang, kita bisa memaksimalkan peluang tersebut menjadi nah, ujung-ujungnya adalah betul ya Bu, harapan kita, tujuan kita pasti pengen dapat uang yang banyak, betul nggak? Nah, dengan cara yang halal, dengan cara yang tepat, agar uang yang kita dapatkan tersebut bisa kita tukar dengan impian yang memang sudah kita buat, betul ya? Nah, pasti semuanya ingin mencapai perubahan ya, yang sudah matang secara perekonomian pengen lebih matang lagi, yang mungkin pengen jalan-jalan sama keluarganya, yang mungkin saat ini bekerja pengen punya usaha untuk persiapan nanti di hari tua dan lain-lainnya. Nah, kita sudah bikin ya, pasti banyak orang ingin sukses. Kita sudah bikin dari sekian banyaknya keinginan ya Bapak Ibu, dari sekian banyaknya harapan yang akan dibuat. Nah, kita sudah membuat garis besarnya, ada 10 garis besar impian yang memang ingin dicapai oleh orang-orang kebanyakan. Nah, di antaranya ada apa? Ada mendapatkan income ideal, membangun bisnis sendiri, waktu kerja yang fleksibel, mendapatkan penghargaan, dapat reward, terus dapat melunasi hutang-hutang, memiliki rumah, memiliki mobil, haji, umrah bersama keluarga, liburan bersama keluarga, dan juga pendidikan ya. Nah, dari 10 besar ini, boleh silakan Bapak Ibu dapat kertas yang sudah diberikan tadi oleh tim kita. Nah, tinggal ditulis mana yang menjadi prioritas Anda. Nah, bagi teman-teman yang di Zoom secara online, boleh tinggal tulis saja di chat atau mungkin Anda tulis di handphone Anda, mana yang menjadi prioritas Anda dalam waktu 1 tahun yang akan datang, saya akan mencapai, tinggal tulis Bu, 1, 2, 3, 4, 5, mana. Ya, sesuai dengan target Anda, sesuai dengan keinginan Anda, mana yang menjadi prioritas Anda, ya dalam waktu 1 tahun yang akan datang, dimulai dari hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, dengan izinmu ya Allah saya akan mencapai 1,
2 apa, 3 apa, 4 apa, boleh. Ya, kalau nggak dapat, Ibu bisa tulis di handphonenya aja, ya. Kalau misalkan nggak ada kertasnya, bisa tulis di handphonenya boleh. Misalkan nggak ada alat tulisnya, boleh di handphone boleh, ya. Bawa kertas. Apa? Di handphone boleh. Sudah? Ibu sudah? Sudah? Sudah semua? Ya. Kita harus punya tujuan, betul ya? Kita harus punya tujuan, betul gak, Bu? Kalau kita mau jalan-jalan, harus punya tujuannya gak? Ya. Kita mau jalan-jalan perlu ada tujuan gak, Bu? Ya, perlu ada tujuan, ya. Nih. Sudah semua, Bu? Sudah? Sudah? Sudah, Mas? Yang ini ada ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga. Mana ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nih hanya. Ada yang dari guru gak? Dari guru ada dari guru. Ada yang dari guru? Ada ibu rumah tangga semua ya. Nah ini ibu rumah tangga mana ibu rumah tangga nih? Bu, Bu, kalau misalkan ibu bilang ke suami mau jalan-jalan, ya suami pasti bilang apa, Bu? Ya kita jalan-jalan yuk. Suami pasti jawabnya apa, Bu? Jalan-jalan. Terus ibu bilang apa? Terserah ayah mau kemana. Suaminya bilang apa, Bu? Hah? Kalau misalkan nih, ya, nih ibu nih ya bilang ke suami, ya kita jalan-jalan yuk weekend ini. Ya, suaminya nanya, jalan-jalan kemana mah? Terus Anda bilang, terserah ayah deh mau kemana yang penting jalan-jalan. Bingung nggak suaminya, Bu? Bingung nggak? Ya, nanti dibawa ke taman yang dekat rumah, marah lagi ya. Nah, pas diajak di luar ternyata bawa ke taman, ya ternyata marah-marah. Kok ajaknya ke sini sih? Nah, katanya terserah ya. Benar nggak, Pak? Jadi ajak kemana yang dekat juga masih oke ya. Nah, artinya kalau misalkan nih ibu bilang nih ke suami, ya kita jalan-jalan yuk. Oke, jalan-jalan kemana ya? Kita jalan-jalan ke puncak misalkan sama anak-anak kita nanti camping di sana dari tempat yang tempatnya landai biar anak-anak bisa bermain, biar mengenal dengan alam, ya cari yang mungkin ada sungainya biar bisa bermain air di sana sama anak-anak gitu kan. Nah, biar anak-anak juga dapat bondingnya dengan ayahnya, dapat juga bonding dengan kita, mereka juga dapat bonding dengan alam ya. Nah, kira-kira suami setuju gak? Bapak setuju gak, Pak? Setuju. Ya, para suami setuju gak nih? Ada bapak nih. Bapak setuju gak, Pak? Kenapa setuju, Pak? Tujuannya jelas ya. Tujuannya jelas yang mau kemana ya. Nah ya. Nah sama halnya juga kita dalam menjalani aktivitas kita atau kehidupan kita. Kita perlu namanya ada tujuan. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah maka dari itu kita harus punya prioritas kita punya tujuan. Jangan sampai nanti kita pergi-pergi aja. Kita pergi ke Bandung tapi kita nggak tahu mau kemana titik tujuannya. Nanti ini akan buat kita ya seperti orang tersesat. Kita ke sana ke sini gitu ya. Nah maka dari itu kita harus punya namanya tujuan, betul ya. Nah, kita buat tujuan ini agar sebagai tolak ukur kita, agar kita bisa mencapai segala apa yang kita bikin hari ini, ya dalam tahun ini semua tercapai. Amin ya. Oke, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan izinmu ya Allah. Ya, oke boleh tangan ke atas semua. Ya, Pak Bu ini udah pada makan belum sih? Lemes banget ini ya, Masya Allah. Oke, ya habis makan ngantuk ya. Oke, ya sesuaikan dengan keyakinan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinmu ya Allah. Aku hari ini menulis segala impianku. Aku menulis prioritasku dalam 1 tahun yang akan datang. Aku akan mencapai, katakan dalam hatimu apa yang Bu inginkan.
Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah, Engkau mudahkan, Engkau ridhoi, Engkau lancarkan hingga aku dapat menggapai semuanya. Ya, Bu, tepuk jidat, amin gitu ya. Amin ya. Oke, ya kita insya Allah dengan izin-Mu ya Allah kita bisa mencapai semuanya dan semuanya yang hadir di sini bisa mencapai segala impian kita dan juga teman-teman yang ada di online ya bisa mencapai segala impiannya. Nah, inilah posisi kita, Bu. Ini ada harapan, ada impian dan cita-cita kita nih ya. Ini posisi kita, kita ingin menggapai segala harapan kita ingin menuju impian kita ingin menuju cita-cita kita. Nah, bagaimana caranya, Bu? Pak, impian ini yang masih menjadi imajinasi kita, yang masih dalam bentuk gambar yang belum kita lihat, kita sentuh, bagaimana caranya agar impian ini bisa menjadi realita yang bisa kita lihat secara langsung dan juga bisa kita sentuh, kita pegang, bahkan kita bisa nikmati. Nah, bagaimana caranya, Bu? Digapai, dikejar. Oke, ada lagi? Dilaksanakan. Apalagi? Action. Betul, apa lagi? Lagi, Bu? Berdoa. Nah, misalkan kita ingin punya mobil, Bu. Amin ya. Ada yang punya mobil sini, Bu? Ya. Kita pengen punya mobil, Bu. Ya. Kita punya harapan ingin punya kendaraan. Kendaraan mobil atau motor. Nah, kalau kita mau beli punya mobil, punya motor, kita harus kemana, Bu? Ke showroom atau ke dealer. Kita tinggal pilih mobil impian kita. Ya. Di saat kita sudah memilih mobil impian kita, bagaimana caranya agar kita bisa membawanya? Dengan bayar. Bayarnya dengan uang ya, dengan betul ya. Kalau misalkan kita ke showroom ya intinya harus ada namanya pembayaran ya, Bu ya. Oke. Kalau misalkan kita ke showroom nih, Bu, ya. Kita bilang mau beli motor atau beli mobil, tapi uangnya nggak ada. Dikasih gak, Bu? Dikasih gak, Bu? Dikasih gak, Bu? Dikasih gak, Pak? Dikasih gak, Pak? Dikasih. Brosur. Ini brosurnya, boleh silakan dibawa pulang ya. Nah, artinya kita butuh namanya, pada nggak butuh uang. Butuh namanya, butuh namanya. Oh, saya nih hening banget nih, ya. Yang jawab cuma ibu doang, satu orang nih masalah. Yang lain nih butuh uang nggak, Bu? Butuh Butuh namanya, uang. butuh namanya, butuh namanya, butuh namanya uang, betul gak? Uang segalanya gak? Enggak segalanya. Apa-apa butuh uang. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jangan terbalik ya. Segalanya Uang bukan butuh uang. segalanya. Jangan sampai kita membuat uang segala-galanya. Tidak. Uang bukan segalanya, tapi segalanya di kehidupan yang modern ini semuanya Segalanya serba butuh membutuhkan, uang. betul ya. Butuh uang. Nah, uang dibawa mati gak, Pak? Tapi banyak di antara kita yang keluar dari pagi, dari subuh, pulang malam, ya, secara mati-matian untuk mendapatkan. Dan bahkan banyak juga di antara kita yang kalau nggak punya uang rasanya mau, betul, Bu? Suaranya kenceng banget, kayaknya merasakan. Betul ya? Kalau nggak punya uang rasanya, nah ya Mau betul ya, Bu. mati. Uang punya saudara gak, Bu? Uang nggak punya saudara. Tapi kalau kita punya uang, akan banyak orang yang mengaku sebagai ya, betul ya. Jangankan yang deket, yang nggak kenal sama kita aja udah ngaku-ngaku tuh ya. Woi, saya saudara jauhmu, Bro, gitu kan. Betul gak, Bu? Nah, artinya kita butuh namanya uang dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti uang itu menjadi tujuan utama kita. Ya, jangan sampai kita terlena karena ingin mendapatkan uang. Secara hakikat, secara hukum ekonomi, uang itu adalah alat tukar. Betul ya?
kita kerja, kita usaha, kita bisnis untuk dapat uang. Kita kumpulkan uang tersebut, dari hasil yang kita kumpulkan barulah kita tukar dengan impian kita. Setuju? Dari uang yang kita tabungkan, jika hasilnya sudah cukup, kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil, nah kita bisa beli rumah, ya. Kalau kita nggak ada uang, meskipun ada tanahnya, bakal jadi rumah gak ada tanahnya, ya, akan jadi tanah, ya, tanah kosong begitu aja. Tapi kalau ada uangnya, secara pelan kita bisa membangunnya, betul Bu? Jadi artinya kalau kita ingin mencapai dan harapan kita butuh namanya, nah apa Bu? Butuh apa ini? Butuh uang. Bagaimana caranya agar kita dapat uang, Bu? Cari uangnya, Bu, ya. Cari uangnya di mana, Bu? Ada yang buang nggak ya? Kalau ada yang ya, kita harus mendapatkan uang. Dari mana caranya? Bisa bekerja, bisa usaha, bisa berbisnis, betul ya. Nah, jika kita dengan berusaha, dengan berbisnis, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan ya hasil profit yang banyak atau yang tinggi? Nah, maka kita harus memperluas jaringan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa memperluas jaringan kita dengan memperbanyak database kita? Bagaimana kita memperbanyak database kita dengan mencari orang-orang yang tadinya belum kenal dengan produk kita tawarkan, kita kenalkan orang yang belum tahu bisnis kita kenalkan, kita tawarkan bisnisnya sehingga mereka bisa namanya mengenal tentang bisnis kita nambah database kita, dari kita nambah database kita memperluas jaringan kita, dari jaringan yang luas itu akan menambah profit kita secara tidak langsung. Ya, dari profit kita bertambah, kita bisa saving. Kita saving yang kita kumpulkan ya hasil dari penjualan kita, barulah kita bisa menukar dengan harapan kita, dengan impian kita. Setuju, Bu? Nah, kenapa kita harus berbisnis, Bu? Dari sekian untuk mendapat uang, maka disarankan adalah kita harus berbisnis. Kenapa harus berbisnis, Bu? Pak, kenapa kita harus berbisnis? Karena dengan berbisnis kita bisa menambah penghasilan lebih cepat dan juga lebih nge-boostingnya lebih cepat dibanding bekerja. Bekerja dapat uang nggak? Bisa dapat uang dengan bekerja, tapi mungkin yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkannya yang secara besar ya. Tapi kalau misalkan mau cepat, maka kita harus berbisnis. Karena dengan berbisnis ini kita bisa menambah penghasilan kita berkali-kali lipat ya. Banyak diantara yang saya dengarkan secara langsung dari distributor kita yang tadinya dia ngontrak di lantai 2, sekarang dia punya rumah berlantai 3, bukan lagi berlantai 2. Infonya lagi dibangun satu lantai lagi ya menjadi lantai 3. Yang tadinya dia sebagai karyawan, sekarang dia punya ya puluhan karyawan. Yang tadinya dia seorang admin, dia punya banyak admin sekarang ya. Nah, dari bisnis ini kita bisa nambah penghasilan, kita bisa memperluas jaringan kita bisa mempersiapkan hari tua kita, ini pun yang paling utama dan paling penting. Nah, karena sekarang ini banyak sekali, sekarang ini zamannya generasi sandwich. Tahu Bu generasi sandwich? Tahu nggak? Generasi sandwich ya. Sandwich itu dia harus membiayai yang di atasnya, orang tuanya, dan juga harus membiayai istrinya dan juga anaknya. Jadi dia harus membiayai atasnya, ya tengah dan juga bawahnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena banyak sekali ya orang-orang tidak mempersiapkan bagaimana setelah mereka sudah tua nanti, bagaimana ketika nanti dia sudah pensiun. Nah, ya. Jadi ini yang terjadi adalah banyaknya orang tua saat ini mereka mengharapkan dari anaknya, ya. Mereka berusaha agar anaknya bisa sekolah tinggi, nanti anaknya bekerja, setelah nanti dia sudah pensiun tidak lagi memiliki penghasilan, nah dia mengharapkan penghasilan dari anaknya. Inilah banyak yang terjadi. Nah, semoga kita semuanya terlepas dari hal ini ya. Semoga kita bisa mempersiapkan hari tua nanti sehingga nanti kita bisa memberikan warisan kepada anak dan juga cucu kita. Nah, dari berbisnis kita punya keterampilan baru dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, bismillah ya yang hadir di sini bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, dari menurut Kementerian UMKM ya rasio wirausaha Indonesia masih 3,35% ya. Jadi masih sedikit, Bu. Sedangkan di Malaysia sendiri itu sudah lebih dari 5% lah, 5% lebih. Nah, di Indonesia masih 3,35%. Artinya masih banyak sekali eh, kesadaran berbisnis ini masih belum terlalu tinggi. Nah, ya, nanti teman-teman inilah calon-calon pembisnis yang akan mengisi yang tadinya 3,5% menjadi 4% ya.
Nah, kira-kira Bu, bisnis apa yang potensial? Kira-kira apa? Bisnis apa yang potensial? Herbal, skincare. Kenapa Bu? Banyak penyakit-penyakit yang nggak jelas setelah COVID ya. Betul, betul ya. Masuk, luar. Tepuk tangan dong buat Ibu ini ya. Luar biasa nih, heboh. Ibunya. Kira-kira bisnis apa sih yang potensial? Kita lihat nih berdasarkan data riset dari Databooks. Nah, ya pendapatan produk kecantikan dan perawatan diri di Indonesia ini tentang skincare dan juga kosmetik. Nah, kalau kita lihat ini adalah nilainya USD miliar dolar. Kalau kita tahun 2025 ini sebesar 8,7 USD miliar dolar. Artinya kalau dirupiahkan ini senilai 120 triliun. Ya, gede gak Bu? 120 triliun. Nah, ini punya kue untuk produk-produk skincare, ya kecantikan dan juga perawatan diri. Ini punya kue marketnya ini adalah 120 triliun. Ini besar banget. Nah, di SR12 sendiri ini baru mengambil kurang lebih 1%-nya. Ya, SR12 dalam 1 tahun ini 2024 baru ngambil kurang lebih 1%. Jadi masih ada ya sangat luas banget nih marketnya nih ya. Dan juga kalau kita lihat Bu, sekarang banyak gak brand-brand skincare yang bermunculan? Banyak. Ya, tiba-tiba kita lagi jalan meleng dikit ada baliho baru, skincare baru lagi. Ya, kita meleng dikit ada skincare lagi, ada kosmetik lagi, banyak sekali bermuncul-munculan. Kenapa? Karena sekarang ini untuk membuat brand, membuat produk skincare itu mudah. Anda punya uang, Anda tinggal maklon. Banyak sekali pabrik-pabrik yang memang bisa untuk membuka maklon. Betul ya? Yes, apalagi terutama yang selebgram-selebgram. Betul ya Bu, selebgram yang punya massa, yang punya followersnya banyak, ya, dia pasti nanti ujung-ujungnya buka skincare, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Artinya peluangnya ini besar banget, ya. Peluangnya ini sangat besar sehingga banyak sekali yang ingin mengambil peluang tersebut. Nah, ya. Kalau kita lihat, berarti faktanya skincare, herbal, dan kosmetika ini merupakan bisnis yang potensial. Kita lihat 5 tahun terakhir. Tahun berapa Bu? 2020. Nah, terjadi apa 2020? COVID. Pas COVID, ya, hal yang sebelumnya ramai, bisnis yang ramai, ada mall, sekolahan, ada pasar, dan lain-lainnya, bahkan event-event, semuanya pun juga ramai. Betul Bu? Pas COVID semuanya tutup, betul ya, sepi, tutup, ya. Event-event tidak diperbolehkan, tidak boleh membuat keramaian, ya. Terus juga training-training pun juga tidak bisa dijalankan secara offline, dijalankan semuanya beralih ke online, ya. Mall pun banyak yang tutup, restoran-restoran banyak yang tutup, ya. Pasar juga banyak yang tutup. Nah, bahkan sekolahan pun juga tutup, betul ya Bu? Sekolahan pindah menjadi di rumah. Betul ya, sekolah pindah jadi di rumah ya. Kalau di rumah yang ngajarnya siapa Bu? Mamanya, ibunya yang ngajar, betul? Betul ya, yang ngajar mamanya, yang ngajar orang tuanya. Nah, di akhir bulan orang tuanya bayarnya kemana? Ke sekolah. Anda bayaran ke sekolah, tapi anaknya di rumah, Anda yang ngajar. Nah, Anda bayarnya kemana? Ke sekolah. Itu yang terjadi di COVID ya. Nah, banyak sekali terjadi yang tadinya bisnis yang ramai tiba-tiba menjadi tutup pas COVID. Nah, di tahun 2020 justru bisnis skincare, herbal, kosmetika ini berada dalam posisi yang bertahan bahkan ada yang bertumbuh. Nah, skincare meskipun Ibu di rumah aja, Bu. Nah, ini saya tanya ibu-ibu nih. Ibu meskipun di rumah aja tetap sabun muka digunakan nggak, Bu? Tetap skincarean nggak, Bu? Pakai krim malam, pakai krim siang, pakai sunscreen tetap gak Bu? Ya. Terus kosmetik herbal apalagi? Nah, pas COVID ini orang-orang sudah pada beralih ke kesehatan. Betul ya, orang pengen sehat, ingin terhindar dari COVID, mereka konsumsi kesehatan. Nah, justru herbal ini meningkat drastis banget ya. Nah, kosmetik meskipun
Nah, kosmetik di tahun 2020 ini sedikit ada penurunan, cuman nggak terlalu signifikan. Tapi tahun 2021 ada peningkatan lagi. Nah, meskipun COVID, kita Zoom by online, Ibu tetap make up gak, Bu? Ya, tetap mungkin ya make up buat nanti dibikin konten. Nah, ini yang terjadi banyak. Nah, berarti secara fakta skincare, herbal dan kosmetika ini juga merupakan bisnis yang dapat bertumbuh ya, bahkan menguat pada saat pandemi ini terjadi. Nah, lalu Bu, Pak, strateginya bagaimana agar kita dapat memilih bisnis yang tepat? Jangan sampai kita memilih bisnis yang kaleng-kaleng. Nah, kita harus melihat visi misinya jelas. Visi dari perusahaan ini apa? Apakah memang misinya ini sejalan dan saat ini pengaplikasiannya bagaimana? Apakah memang sesuai dengan visinya atau hanya retorika saja atau visi ini hanya sebatas seremonial aja? Ini kita harus perhatikan. Lalu yang kedua, bisnis plan-nya. Bagaimana metode pemasarannya? Bisnis plan-nya ini apakah sesuai? Apakah bermanfaat? Apakah memang sudah dijalankan dengan benar? Nah, terus yang ketiga adalah support sistemnya, potensi bertumbuhnya produk yang berkualitas dan juga ownership-nya. Ini juga yang harus kita cek nih ya. Bagaimana visi misinya, bisnis plan-nya, support sistemnya, potensi bertumbuhnya, produk yang berkualitasnya, lalu juga ownership-nya bagaimana, apakah ownernya ini latar belakangnya kita harus cek ya, apakah sesuai dengan bidangnya, nah ataukah dia memang hanya sekedar aja menjalankan bisnis ini. Nah, kita harus cek semuanya nih. Nah, Bu, Pak, kalau misalkan ada bisnis yang kecil, kira-kira mau nggak? Saat ini kalau kita mau buka usaha, kita biasanya perlu modal yang besar, betul nggak? Kita mau buka bisnis fashion, maka kita harus cari bahannya, kita harus cari penjahitnya, kita harus buka tokonya, betul nggak? Kita harus punya modal yang besar, betul ya? Kita mau bikin usaha apa, Bu? Mau bikin makanan, nah maka kita harus punya modalnya juga, kita harus punya peralatannya, kita harus punya tokonya, nah kita harus punya lain-lainnya, maka harus biaya yang kita keluarkan ini besar, betul gak? Bukan hanya uang, tapi juga waktu dan juga tenaga harus kita keluarkan secara ekstra. Tapi kalau misalkan ada bisnis yang modalnya ini bisa tanpa modal, bahkan Anda tinggal posting aja bisa dapat cuannya, kira-kira tertarik gak, Bu? Nah, terus kalau misalkan ada yang udah modalnya kecil, resikonya rendah. Kenapa? Karena produknya ini laku keras ya, dan juga repeat ordernya tinggi dan juga pasarnya luas, dari balita sampai lansia ini bisa, dari ya bangun tidur sampai tidur lagi pun juga produknya ada, dari atas sampai bawah produknya pun juga ada. Nah, terus juga keuntungannya besar. Udah modalnya kecil, untungnya besar, dapat potensi keuntungannya Anda bisa mencapai 59%. Kira-kira mau gak, Bu? Udah dapat untungnya besar, Anda dapat dilakukan di mana aja. Anda lagi ke pasar, Anda bisa jalankan bisnisnya. Anda lagi ngantar anak sekolah, Anda bisa jalankan bisnisnya. Anda lagi jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Terus juga fleksibel waktu ya. Banyak yang terjadi di kita ini ya, ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan gitu ya. Terus juga dibimbing sampai bisa, kalau Anda nggak paham tentang bagaimana memasarkan produknya, Anda dibimbing. Ya, Anda nggak tahu bagaimana cara ngelola stok, Anda akan diberikan pengetahuan. Ada namanya nanti dibantu oleh SR12 University, bagaimana nanti mengelola stok, bagaimana nanti mengatur keuangan, ya bagaimana nanti Anda melakukan strategi pemasaran digital marketingnya, bagaimana nanti pemasaran di Facebook, bagaimana misalkan nanti Anda nggak tahu nih bagaimana cara memaksimalkan menggunakan demo produknya, ada juga nanti kita tim trainer kita yang memberikan bagaimana cara melakukan demo produk, bagaimana cara tampil cantik dengan bermake up. Nah, terus juga materi promosi, ya materinya bagaimana? Anda materinya sudah disiapkan, dari leader Anda sudah disiapkan materinya, dari pusat sudah disiapkan, Anda nggak perlu lagi repot-repot bikin kontennya, nggak perlu lagi repot-repot untuk bikin materi promosinya, karena semuanya sudah disiapkan. Lalu juga kalau misalkan nanti Anda sudah jualan banyak, nah, Anda akan dapat reward. Rewardnya apa? Bisa liburan gratis, ya jalan-jalan ke gunung, Bu. Ya, mau Bu jalan-jalan ke gunung? Mau? Nah, ya saat ini Anda sudah jalan-jalan ke gunung. Karena saat ini Anda sudah berada di Gunung Indo. Tepuk tangan dong semuanya dong ya. Hadiah menarik. Nah, kira-kira Bu, dari sekian banyak ini tertarik gak Bu? Tertarik?
tarik tambang ya, tarik mang ya. Kalau Anda tertarik maka bergabunglah dengan SR12. Kenapa harus SR12? Karena SR12 ownership-nya itu jelas banget. Didirikan oleh Pak Tony dan Bu Asri, ini adalah owner kita yang memang latar belakangnya ini mereka adalah seorang apoteker. Jadi sesuai dengan memang bidang keahliannya ya. Jadi kalau kita lihat Bu, banyak sekali skincare sana yang secara ownership-nya ini bukan latar belakang dari apoteker ya. Mereka nggak paham mungkin secara produknya, bagaimana meraciknya. Mereka hanya menyerahkan kepada maklon pabriknya, tapi secara bahan-bahannya mereka nggak paham. Tapi owner kita ya insya Allah mereka paham. Karena apa? Karena dari sebagian besar produk kita ini diracik oleh owner kita. Seperti Diana Salmon, nah itu diracik oleh owner kita. Owner kita kalau memang nanti sempat, dia ada waktu, dia meracik produk-produk baru, memang apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh masyarakat kita nih. Nah, ini juga sama, suami istri ada seorang apoteker, jadi mereka paham di bidangnya, dan ST12 berdiri dari tahun 2015, dan saat ini kita sedang ya memasuki di tahun ke-10 ya, sudah mulai satu dekade ya. Nah, kantor pusatnya di Bogor, ini ST12 ya, ownernya nih. Bapak Ibu kalau mau ketemu owner ST12 gampang ya. Tinggal nanti selesai dari sini Anda ke kafe nongkrong aja ya. Karena di kafe itu ada owner kita selalu standby. Nah, di ST12 Anda gampang ketemu ownernya ya. Kalau di tempat lain Anda mau ketemu ownernya, Masya Allah ya, mungkin ketemunya itu kalau misalkan ada event-event tertentu yang skalanya besar. Tapi di ST12 Anda mau ketemu owner ST12 tinggal datang ke kantor ST12, tinggal nongkrong aja, biasanya sore beliau ada di kafe ya. Ada yang sudah ketemu? Bu sudah ketemu, sudah foto, sudah 2 kali, harus lebih sering lagi Bu ya. Sering lagi Bu ya. Sering-sering Anda ketemu owner, Anda akan ya nanti rezekinya kipratan gitu ya. Amin. Bu, tadi jelaskan bahwa bagaimana kita memilih strategi bisnis yang tepat adalah memiliki visi yang memang dan misinya ini sesuai. SR12 punya visi yaitu menebarkan manfaat bagi semua orang. Manfaatnya dalam bentuk apa? Ya, bukan hanya sekedar ucapan aja atau omon-omon aja nih ya manfaatnya nih. Ternyata sudah terbukti dan juga terdata bahwa SR12 menebarkan manfaat dalam bentuk produknya. Produknya jelas banget terlihat ya Bu, produknya ada dan juga testimoninya banyak. Produk apa Bu yang sering Ibu konsumsi? Udah pasti jawabannya ya. Susu. Jawabannya nggak jauh, Gomilku ya. Gomilku. Betul ya. Betul ya. Sehat dan kuat. Betul ya. Nah, Bas. Linu-linu ya. Terus Gomilku ini banyak sekali manfaatnya. Betul ya Bu? Cocok untuk yang punya lambung. Betul nggak? Cocok yang punya paru. Cocok yang punya jantung. Tuh. Nah, kalau misalkan nggak punya ketiganya, bingung juga nanti tuh ya. Kalau masih hidup repot juga tuh. Oke, terus juga dalam bentuk apa manfaatnya selain produknya? Dalam bentuk bisnisnya. Bisnisnya pun juga bermanfaat dan itu sangat terasa ya. Betul ya Bu ya? Ini ada distributor yang sudah hadir, mereka merasakan manfaatnya, merasakan bagaimana profitnya itu cuan banget. Betul Bu? Ya. Nah, terus ini misinya, terus sebaran mitra kita ini tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Ini sebaran distributornya Bapak Ibu. Kalau kita lihat potensinya sangat luas sekali dan juga sangat berpeluang. Kalau kita lihat di sini ada 413 distributor data dari bulan Januari 2025. Kalau kita lihat ini ada warna merah, ada warna biru dan warna putih, Pak. Yang warna merah ini sudah lebih ada di atas 8 distributor sampai dengan 86 distributor. Nah, yang warna biru ini masih di bawah 8 distributor. Yang warna putih ini masih belum ada distributornya. Seperti Kaltara, lalu ada Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, Sultra, NTT, NTB, Bali, ini belum ada distributornya. Potensinya masih besar, besar sekali. Lalu bagaimana yang wilayah merah ini? Kira-kira masih potensi gak? Masih sangat potensi banget ya. Banten ada 50 distributor, ini luas banget Banten ya. Yang tersebar ini kalau di Banten ini lebih banyak di wilayah Tangerang Raya. Nah, ya, DKI pun juga sama nih.
baru ada 17 distributor. Artinya masih potensi, masih banget potensi. Ya, DKI punya wilayah penduduk berapa Bu? Orang DKI mana orang DKI? Berapa Bu penduduk DKI Bu? Berapa juta? Ya, ada berjuta-juta lah, pokoknya banyak banget ya. Jadi kalau ada 17 distributor ini masih potensi banget. Ya, Jawa Tengah aja ini juga yang punya penduduknya besar, ini ada 86 distributor, ini masih potensi. Jadi teman-teman meskipun di wilayah Bogor, Tangerang, dan sekitarnya, ya teman-teman masih punya potensi untuk menjadi distributor karena marketnya ini sangat besar. Ya, kalau kita lihat bagaimana marketnya kok masih besar, Bu, kanan kiri Ibu, mereka pada tahu nggak tentang SR12? Belum tahu, betul ya? Artinya masih peluang, betul? Kalau misalkan di wilayah kita masih banyak orang yang belum tahu SR12, artinya ini peluang Anda untuk memperkenalkan kepada mereka tentang bisnis SR12 atau produk SR12. Nah, betul ya. Kalau misalkan di wilayah Anda sudah ada yang kenal SR12, nah berarti sudah ada orang yang masuk ke wilayah Anda. Nah ya, mau Bu, nanti tetangganya tiba-tiba gabung bisnis ke tempat yang lain, mau nggak Bu? Nah, ya jangan sampai ya. Jadi mulai sekarang Anda juga harus branding. Nah, bisa jadi Anda masih diem-diem aja nih ya, posting-posting di media sosial, tapi tetangga Anda nggak tahu kalau Anda di SR12. Nah, mulai sekarang yuk mulai ekspansi. Anda branding kalau Anda pembisnis SR12. Nah, ini sebarannya. Lalu untuk membantu ekspansi penyebaran SR12, kita mensupport dari pusat dengan menyediakan gudang atau warehouse. Nah, di mana saja ada gudangnya? Kita ada gudang di Bogor. Di belakang persis ruangan ini ada bangunan, itulah gudang kita, Pak. Nanti Bapak Ibu setelah dari sini bisa nanti mampir ke gudangnya, cek gudangnya, bisa bikin konten di sana, video ya untuk dokumentasi, dan juga Anda bikin konten, Anda lihat secara langsung bahwa SR12 punya gudang. Gudangnya cukup besar. Lalu ada di mana lagi? Ada di Solo, ada di Surabaya, di Padang, Banjarmasin, Makassar, dan juga ada di Mungko-Mungko. Di tahun 2025 ini insya Allah kemarin juga owner kita menyampaikan akan buka satu di Lampung, yang kedua akan buka di Malaysia. Ya, amin ya insya Allah ya. Insya Allah kita akan buka di Malaysia dan juga di Lampung tahun 2025 ini. Untuk ekspansinya semakin luas di sana. Ya. Ini pabrik kita, kantor kita, warehouse kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek nanti ke kantor warehouse. Ini produk kita Bapak Ibu. Nah, produk kita ini kalau kita perhatikan ini kita sudah BPOM dan sudah halal dan juga sudah pabriknya sudah GMP dan juga sudah ISO. Produk kita ada 150 produk ya, dibuat oleh saintis yang bersertifikasi, aman digunakan dan juga sudah terdaftar di BPOM dan juga halal MUI. Nah, produk kita lengkap Bu ya. Ada dari balita sampai lansia produk kita ada ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ada. Dari atas sampai bawah kita ada. Jadi lengkap banget. Bapak Ibu mau segmentasinya kemana? Kalau Anda punya segmentasi secara database-nya adalah orang-orang yang lansia, maka Anda punya produknya sebagai solusi ya. Dan ini adalah best seller kita Pak, Bu. Best seller dari produk S12. Mana produk best sellernya Bu? Nah, udah pasti jawabannya adalah Gomilku. Nah, kenapa bestseller? Kenapa? Karena Gomilku ini ya mudah sekali untuk dijual dan repeat ordernya sangat tinggi. Kenapa? Karena produknya ini adalah produk habis pakai. Ya, sudah paling kurang lebih 3 hari, 5 hari atau seminggu, biasanya sudah habis tuh satu box itu. Ya. Nah, kalau kita tarik data di tahun 2024, Gomilku terjual sebanyak 2.200.000 box. Ya, banyak ya Bu. Ruangan ini juga nggak cukup kayak itu ya. Ya. Dan yang selanjutnya yang paling best seller apa? Di produk deodoran spray. Nah, deodoran spray ini termasuk yang produk yang paling pertama ya dan juga paling laris nih sampai sekarang nih. Termasuk juga ada sabun bulus. Nah, deodoran terjual 1.030.000 ya piece. Lalu ini kita kehadiran produk baru yang launching tahun 2024 dan dia pun menjadi best seller di tahun 2024 yaitu pada pakai Bu. Berasa produknya? Bagus manfaatnya? Nah, ya sama, saya juga pakai produk dari Salmon nih ya. Ternyata memang manfaatnya bagus dengan harga yang terjangkau
dapat manfaatnya sangat banyak. Betul ya Bu? Harganya berapa Bu? 108. Kalau di luaran berapa harganya Bu? Produk yang sejenis dengan yang ada salmonnya berapa harganya? Ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang jutaan ya. Desa 12 cuman 185.000. Kalau Anda gabung di Mitra Asa 12 ya dapat diskon lagi ya. Udah murah dapat diskon. Enak banget kan? Oke. Terus ini 4 pilar Asa 12 ada finansial, ada emosional, ada spiritual dan juga ada intelektual. Jadi ini sesuai sekali 4 pilar Asa 12 di mana Asa 12 memberikan keuntungan secara finansial ya, terus juga membentuk emosional dari komunitas-komunitas yang positif, memberikan meningkatkan intelektual kepada mitra-mitra kita melalui S12 University, melalui leadernya memberikan materi, lalu juga meningkatkan spiritual. Dan kita masuk ke model bisnis Pak. Nah ini agak cukup lama nih. Oke, kita masuk ke model bisnis SR12. SR12 punya 5 level kemitraan. Yang paling dasarnya adalah marketer, di atasnya ada reseller, di atasnya ada subagen, lalu agen dan distributor utama. Marketer dapat diskon berapa? Ya, marketer ini dapat 15% ya. Kalau marketer ini lebih ke komisi 15%. Nah, reseller dapat diskon 20%, subagen 30 dan agen 40 dan distributor 50%. Untuk menjadi marketer bagaimana caranya? Tanpa modal. Jadi Bapak Ibu mau jadi marketer tinggal datengin ke leader yang ngajak Anda, saya mau dong jadi marketer, Anda tinggal posting produknya. Kalau misalkan ada yang mau produknya, info ke leadernya, info yang ngajak Anda, nanti dia akan ngirim produknya, nanti akan akumulasi berapa selama 1 bulan penjualannya, barulah Anda diberikan komisi sebesar 15%. Ya, terus dari marketer, kalau misalkan marketer ini Anda mau naik level, ya. Jadi di SA12 kalau misalkan mau naik level, ini ada 2 cara. Yang pertama dengan jalur modal, yang kedua ada jalur omset. Nah, kalau misalkan dari marketer mau ke reseller dengan jalur omset adalah dia selama 3 bulan berturut-turut omset per bulannya 800.000 ya. Jadi marketer omset per bulannya 800.000 selama 3 bulan berturut-turut. Di bulan Februari marketernya capai ini 800.000. Maret, April capai 800.000, maka di bulan keempat atau di bulan Mei dia naik menjadi reseller ya. Nah, untuk menjadi reseller, kalau misalkan marketer ini atau mungkin Bapak Ibu mau langsung menjadi reseller, mau langsung dapat diskon 20%, bisa dengan jalur modal. Berapa? Dengan belanja produk senilai 500.000 langsung dapat diskon 20%. Jadi Anda cukup bayar berapa? 400.000. Diskonnya berapa? Ya, 20% berapa Bu? Kalau dari 500.000, 100.000 ya. 100.000 buat beli apa lumayan. Buat beli seblak bisa ya. Ya, berapa mangkok seblak Bu? Nah, itu untuk menjadi reseller. Nah, ada yang reseller, mana reseller? Ada reseller berapa orang? 1, 2, 3. Nah, saat ini kita berada di posisi reseller. Nah, kalau misalkan dari reseller naik ke level subagen, bagaimana caranya dengan jalur omset? Nah, maka dia harus memiliki omset 3 bulan berturut-turut ya, dengan omset minimalnya 4 juta, dengan omset pribadi 3 juta. Di bulan Februari omsetnya 4 juta, Maret 4 juta, apalagi Mei, April 4 juta, maka di Mei naik ke sub agen ya. Jadi kalau misalkan dari reseller nih mau naik omset ya, Anda mau jalur omset, mau jalur prestasi untuk naik levelnya, maka per 3 bulan berturut-turut omsetnya minimal di 4 juta. Maka di bulan keempat naik level ke sub agen. Nah, kalau misalkan nih dari marketer atau dari reseller bisa gak langsung ke subagen atau mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung Desa 12 bisa gak mau langsung join di subagen? Nah, ini bisa dengan Anda belanja produk SR12 senilai 5 juta rupiah, Anda langsung dapat diskon 30%. Ya. Langsung dapat diskon 30% dengan belanja minimal produk 5 juta, langsung dapat diskon 30% ya. Jadi cukup bayar berapa Bu bayarnya?
3.500.000 ya. Jadi cukup bayar 3.500.000, Anda sudah menjadi subagen dan sudah dapat diskon 30%. Nah, ya subagen mana subagen? Ada subagen? Nah, subagen 1, 2, 3, 4 nih. Nah, kalau dari subagen, biar naik level ke agen bagaimana caranya? Nah, dari subagen naik ke agen adalah dengan 3 bulan berturut omsetnya di 15 juta. Ya, 15 juta. Bismillah ya. Bismillah, yang reseller bisa capai 4 juta setiap bulannya, yang subagen bisa capai 15 juta setiap bulannya. Nah, selama 3 bulan berturut-turut maka nanti naik ke level agen. Nah, kalau misalkan nih dari subagen atau dari reseller atau dari marketer atau yang belum join, bisa gak langsung mau ke agen agar dapat diskon 40%? Jawabannya banget ya. Caranya bagaimana? Dengan belanja produk senilai 25 juta, Anda langsung dapat diskon 40%, jadi cukup bayar 15 juta. Ya, jadi bayar 15 juta, dapat produk sebesar senilai 25 juta dan Anda dapat diskon 40%. Jadi ketika nanti belanja produk lagi, langsung dapat diskonnya 40%. Ya. Yang agen mana agen? Nah, agen banyak nih ya, agen. Oh ini 1, 2, berapa lagi agen nih? 3, ada lagi agen ya. Ini harus tahun ini naik jadi distributor ya, Pak Firman nih ya. Bu nih ya, bismillah ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi distributor dengan diskon 50%? Mau jadi distributor? Mau jadi distributor? Mau jadi distributor? Caranya gampang dan mudah untuk jadi distributor. Caranya adalah dengan posisi di agen dengan omset 3 bulan berturut-turut, omsetnya 120 juta untuk menjadi distributor. Kalau misalkan jadi distributor, bisa gak dengan jalur modal? Jawabannya bisa tidak? Nah, untuk menjadi distributor tidak bisa menggunakan jalur modal. Ya harus melalui jalur omset. Kalau misalkan Anda ketemu orang mau jadi distributor bisa gak? Bisa, tapi Anda dapat diskonnya 40% dulu, trial selama 3 bulan, barulah di bulan keempat selama 3 bulan tersebut omsetnya stabil di 120 juta, baru di bulan keempat Anda menjadi distributor ya. Itu. Jadi kalau misalkan mau jadi distributor harus melalui di level agen terlebih dahulu ya. Saya mau jadi distributor nih ya, langsung naruh uang 120 juta. Nah, ya bisa gak? Bisa gak? Ya, tidak bisa. Harus jalur agen dulu, 3 bulan berturut-turut baru dengan omset 120 juta baru. Nah, itulah yang membedakan SR12. Untuk menjadi distributor di SR12 tidak bisa menggunakan uang. Harus dia dengan jalur prestasi. Agar apa? Agar orang merasakan dulu nih, ya bagaimana menjadi agen. Agar dia bisa membentuk jaringannya dulu, membentuk pondasinya dulu, ya. Nah, bagaimana cara mereka memasarkan produknya agar mereka mengetahui bagaimana segmentasi dari produk SR12 ya. Jadi nanti ketika jadi distributor, mereka kuat secara pondasi, kuat secara database dan mereka juga punya strategi bagaimana bisa menjalankannya ya. Oke, ya bismillah semua yang hadir di sini bisa menjadi distributor SR12 ya. Yang reseller naik ke subagen, yang subagen naik agen, yang agen naik ke distributor. Yang distributor mulus-mulus melahirkan distributor ya. Jadi yang distributor melahirkan lagi banyak distributornya ya. Menjadi best leader, menjadi the master of distributor 2025. Amin ya. Oke, itu ya Bu. Caranya gampang ya jadi distributor ya. Caranya mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Mudah atau gampang Bu? Bagaimana caranya untuk jadi distributor? Belanja apa Bu? Belanja produk ya. Produknya produk apa Bu? SR12 ya. Jadi belanja produk SR12 senilai 120 juta selama 3 bulan berturut-turut, maka di bulan keempat naik menjadi distributor. Dapat diskon berapa? 50%. Coba.
Anda dapat setengah harganya tuh. Masya Allah ya. Terus nggak cuman itu Pak, Bu. Kita masih ada namanya sharing profit. Nah, sharing profit ini adalah kita pembagian hak tanazalul hak ya. Hak yang diberikan oleh leader atau perusahaan ya. Sini, nah, kenapa kita ada sharing profit nih? Contoh, dengan Pak siapa Pak? Pak Fajar. Pak Fajar misalkan sebagai pembisnis konveksi ya, atau mungkin pembisnis pakaian, pakaian muslim atau mungkin pakaian lah. Nah, Bapak jadi usaha nih, mau punya bisnis pakaian nih modelnya. Nah, ada teman Bapak nih, ya, Pak, saya mau dong jualan kayak Bapak. Saya pengen tahu di mana Bapak beli bajunya. Bapak kasih gak? Enggak, kenapa Pak? Kenapa nggak dikasih Pak? Akan jadi persaingan gitu ya. Yang lain, yang Bu, kalau misalkan Ibu jualan baju, nah kan kita beli ke Tanah Abang nih, kan Tanah Abang banyak tuh ya. Nah, Anda dapatlah di lantai sekian tuh. Terus ada tangga Anda nih atau teman Anda, Bu, bagus deh bajunya deh. Saya juga pengen dong jualan. Bisa gak kasih tahu di mana tempat Anda belanja? Ibu ngasih gak? Kenapa Bu? Saingan harganya. Oke, kalau misalkan Pak, ternyata kalau misalkan dari suppliernya ngasih ke Bapak nih, Pak, kalau misalkan Bapak ada yang mau usaha juga nih dengan Bapak, misalkan sama jual baju. Kalau misalkan ada yang mau ngajak baju, nanti saya kasih fee-nya, Pak. Setiap dia belanja, saya akan kasih fee. Bapak mau nggak? Tergantung, fee-nya berapa. Oke. Ibu mau nggak? Tergantung fee-nya. Oke ya. Jadi ini nggak cuma sekali loh, Pak. Nggak cuma sekali dia belanja, langsung kita kasih fee nggak. Tapi setiap kali dia belanja, saya akan kasih Bapak fee-nya. Lebih enggak ya. Kalau Ibu, jadi setiap kali dia belanja nanti akan kasih dapat Ibu fee-nya. Mau? Nggak mau juga. Nggak mau juga, Bu. Dikasih fee-nya tetap nih. Ya, jadi setiap omset dia, Ibu tetap dapat fee-nya. Hah? Mau? Mau nggak? Mau nggak? Mau? Nggak perlu capek. Betul ya. Nah, itulah yang jadi di SA12 ada namanya sharing profit. Jadi tetap berbagi keuntungan, Mbak. Ya, Bu, bagi keuntungan. Kalau misalkan kita mau jualan, kalau ada orang yang ibaratnya dia mau bantu jualan nih, gitu ya, mau nggak? Ya, kan yang dia belanjanya tetap ke supplier, suppliernya ngasih ke kita fee-nya, kita tetap dapat selisihnya, betul ya? Nah, jadi anggaplah dia belinya ke kita, cuman secara nggak langsung belinya ke supplier. Nah, di SA12 ada namanya sharing profit. Sharing profit ini pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada leader. Nah, ini dimulai dari subagen. Kalau misalkan subagen, ya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Amel. Ibu Amel sebagai subagen. Ibu siapa namanya? Ibu Nisa, ya. Ibu Amel ajak Bu Nisa, ya. Nyata dia Ibu Amel sebagai subagen, Bu Nisa dia mau gabung sebagai subagen juga, kan sama-sama satu level. Sama-sama diskonnya 30%. Kalau misalkan ya belum ada namanya sharing profit, Bu Nisa belanjanya ke Bu Amel. Bu Amel dapat apa? Dapat. Nah, kalau misalkan Bu Amel ya punya produk nih, baru belanja deh ya 5 juta, dapat diskon berapa? 30% karena dia posisi subagen. Terus Bu Nisa masuk juga ke dia, ketemu nih, aku mau dong semua produk yang ada di kamu saya beli lagi, nominal sama 3.500.000. Bu Amel dapat apa? Belum ada sharing profit tuh. Dapat apa? Iya, jadi Bu Amel dapat apa? Bu Amel dapat apa? Dapat 2M. Makasih Mbak dari Mbak Nisa. Ya,
Jadi Bu Amel nggak dapat apa-apa, barangnya habis, uangnya juga tetap segitu aja. Jadi nggak ada pertumbuhan. Tapi kalau misalkan nih, ya Bu Amel belanja misalkan ke saya sebagai leadernya, terus ajak Bu Nisa, Bu Nisa sebagai subagen karena satu level, maka Bu Nisa belanja ke saya, setiap pembelanjaan dari Bu Nisa, saya ngasih ke Bu Amel sharing profit sebesar 5%. Fair gak Bu? Ya, artinya masih ada dapat keuntungannya, betul? Masih ada profitnya, betul Bu? Nah, ya ini yang terjadi nih Desa 12. Makanya kenapa Desa 12 ini bisa menyebar secara masif dan juga secara menyeluruh karena adanya namanya sharing profit ini. Ya, jadi kita kalau misalnya ada orang yang mau berbisnis, meskipun kita di level yang sama, kita tetap masih dapat sharing profit. Ini berlaku hanya di level subagen, agen, dan distributor. Untuk level reseller dan marketer ini tidak berlaku sharing profit. Akan tetapi mereka dapat namanya omset gabungannya, ya. Gitu. Nah, kalau subagen dapat besar SP-nya 5%, agen 5%, dan ini hanya berlaku satu generasi. Bu Amel ya ngajak Bu Nisa itu dapat sharing profit 5%. Tapi kalau Bu Nisa ajak lagi misalkan Pak Agus. Nah, Pak Agus kalau misalkan Pak Agus sebagai cucu dari Bu Amel, anak dari Bu Nisa. Nah, tapi untuk sharing profit Bu Amel udah nggak dapat nih. Dia hanya berdapat dari satu generasi aja, ke anaknya aja, tapi ke cucu nggak dapat. Berbeda di distributor. Distributor ini dua generasi. Dari anaknya dia dapat 6%, dari cucunya dia dapat 3%. Ya, kalau dari cicitnya nggak dapat, tapi dapat omset gabungannya. Ya, nah itu distributor 6%. Jadi kalau misalkan ya Bu Amel jadi distributor, amin. Bu Nisa jadi distributor, ya anaknya distributor. Pak Fajar jadi distributor dan anaknya Bu Nisa. Nah ini kan circle nih. Ini punya anak, dia cucu nih ya. Jadi Bapak anaknya Bu Nisa. Nah Bapak cucunya Bu Amel. Jadi kalau misalkan penjualan Bapak, Bu Amel dapat 3% dari pusat, penjualan dari Bu Nisa, Bu Amel dapat 6% dari pusat. Kenapa? Karena distributor udah belanja ke pusat ya. Gurih gak? Nah, gurih banget ya. Jadi dapat berapa? Jadi kalau distributor dapat diskon berapa? 50%, tambahan berapa? 6% dan 3, totalnya berapa? 59%. Ya. Ibu ngurang-ngurangin, 59 Bu. Ibu mau dikurangin? Ya, jadi distributor S12 dapat profitnya sampai dengan 59% ya. Tepuk tangan buat S12 dong ya. Insyaallah. Jadi kita cek potensi penghasilan agen nih dengan omset 50 juta, dengan agen ini dia punya penjualan ke customer 20 juta, dan penjualan ke tim, dia punya 1 orang agen yang baru join, 2 sub agen yang baru join, dan 10 orang reseller baru join nih semuanya nih ya, anggap nih. Nah dia punya potensi penjualan berapa? Nah potensi penghasilannya dia 8.500.000 dari penjualannya ini, 15 juta dari agen, terus juga 10 juta dari subagen, 5 juta dari total reseller, dan 20 juta dari total penjualan dia ke customer. Dari agen dia dapat sharing profit nih, ya. Agen get agen, dia dapat sharing profit dari penjualan agennya 15 juta, dapat 750.000. Dia dapat penjualan dari subagen 10 juta, dapat selisih diskon 10% karena agen diskonnya 40% dan subagen ini adalah diskonnya 30%, maka dia dapat selisih 10%, maka dapat 1 juta. Dari 10 juta dia dapat 1 juta, dan dia juga menjual ke reseller nih, totalnya 5 juta dari penjualan reseller. Reseller itu dapat diskon 20%, jadi agen ini dapat selisih diskonnya, selisih profitnya 20%. 5 juta, 20% adalah 1 juta. Dan juga dia penjual ke customer langsung, ya. Dia kalau customer belanja langsung dapat profitnya berapa? 40% ya, karena dia dapat profitnya 40%. Senilai 20 juta, dapatlah nih yang 40% kali 20 juta, 8 juta. Kalau di total ini kurang lebih 10 juta 750.000 ya. Cukup gak Bu? Cukup gak Bu? Cukup gak sebulan 10 juta? Ya. Kalau cukup kita tutup aja berarti ya. Nah, 10 juta. Jadi kurang lebih omset agen dengan omsetnya 50 juta,
ya, omset 50 juta dia dapat 10 juta. Nah, bagaimana jika distributor? Kalau distributor dia dengan omset 120 juta, dia penjualan ke tim, ada ke agen, subagen dan 20 orang reseller dan juga penjualan customer 10 juta. Ya, ini distributornya penjualan 10 juta customer. Kenapa? Karena dia lebih banyak minat timnya nih. Karena dia punya 4 orang agen, 8 orang subagen dan 20 orang reseller. Totalnya dari agen 60 juta, subagen 40 juta dan reseller 10 juta. Nah, kalau agen dia dapat 10% karena selisih diskonnya dapat 10%, dapat profitnya 6 juta. Lalu dia jual ke subagen dapat selisih profitnya 20% karena agen 30%, dari 40 juta dapat 8 juta. Lalu selisih diskon 30% dari penjualan reseller dapat 3 juta dan selisih diskon profitnya 50% dari customer langsung sebesar 5 juta, jadi total 22 juta. Cukup gak, Bu? Cukup? Cukup gak, Pak? 22 juta sebulan. Kalau masih kurang kita tambahin lagi, ada namanya sharing profit. Tadi nih distributor A dia punya 3 anak dengan masing-masing anak distributornya penjualan 120 juta dan dia punya 2 cucu distributor dengan masing-masing penjualannya 120 juta, maka dia dapat sharing profit. Kalau kita lihat dari distributor anaknya 120 juta, ini 6%, 6%, 6% dapat 21 juta dan ini dapat 3% dari 120 juta yaitu 3.600.000, 3.600.000, 7,2. Jadi total sharing profit dapat 28,8 juta. Besar gak, Bu? Besaran mana sharing profitnya sama tadi nih? Nah, ya besaran sharing profit. Nah, jadi kalau totalnya sebulan dapat 50. Besar gak, Bu? Cukup gak, Bu? Cukup gak, Bu, 50 juta? Ya. Nah, kira-kira mungkin nggak sih dapat 50 juta sebulan? Nah, per Maret 2023, ini kita belum update lagi datanya, bahkan bisa ada lebih sekarang. Ada distributor yang sudah memiliki 22 anak distributor dan 23 cucu distributor. Ya, coba bayangin berapa omsetnya. Bahkan kalau kita tarik data, per Januari kemarin, ada distributor SA12 yang sharing profitnya aja dapat ratusan juta. Banyak distributor kita yang dapat sharing profitnya ratusan juta, itu banyak ya, yang puluhan juta juga banyak ya. Jadi di SA12 ini semakin ya istilahnya di SA12 ini banyak anak banyak rezeki gitu loh ya. Semakin Anda punya anak, Anda akan semakin banyak rezekinya ya. Anda sebagai distributor punya anak distributor, rezeki Anda pun juga akan banyak insya Allah ya. Semakin kita mendebarkan manfaat kepada orang-orang yang belum tahu tentang SR12, itulah dengan teman-teman hadir di sini sebagai kepanjangan tangan dari SR12 untuk mendebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang-orang di luar sana yang mereka belum tahu kalau misalkan ada produk yang baik, yang bagus dan juga bisnisnya yang peluang banget, yang cuan banget. Jadi tujuan dari SR12 Pak Tony ini ingin membantu ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Membantu mengangkat perekonomian keluarganya yang mungkin tadinya ngontrak, yang tadinya bahkan beras aja minta, yang bahkan sering pinjam ke sana sini punya hutang, bisa terangkat derajatnya dengan wasilah bisnis SR12, hutang terlunasi, kebutuhan perekonomian rumah tangga pun jadi meningkat. Amin. Insya ya, semoga kita semua yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan derajat yang mulia, dengan rezeki yang besar, rezeki yang cukup dan rezeki yang luas dan juga berkah tentunya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi distributor yang omsetnya di bulan Januari itu ada omsetnya distributor sampai dengan 1,3 M. Ya, ada distributor yang omset 1,3 M. Bagaimana aktivitasnya sama, Pak, Bu? Yang dia lakukan adalah dia satu hari harus closing dengan orang-orang yang baru. Jangan lagi kita closing dengan orangnya itu lagi ya. Harus ekspansi keluar yang orang-orang di luar sana belum tahu SA12, yuk kita kenalkan SA12 ya. Satu hari kita hanya closing jualan ke 2 orang yang baru. Satu minggu kita punya 10 orang yang baru yang baru join atau dia belanja ke kita. Nah, dari 10 orang ini akan ada 2 atau 3 yang menjadi mitra kita. Ini lakukan secara
konsisten. Lakukan secara konsisten. Ya kita mulai buka database kita. Siapa nih orang-orang kita yang butuh produk-produk SR12. Siapa nih database kita yang mereka butuh bisnisnya. Kita bisa masuk nih. Kalau mereka butuh produknya, kita berikan produknya. Kalau mereka butuh cuannya, kita berikan bisnisnya. Ya, setuju? Nah, ini rewardnya banyak ya. Nah, terus juga ini ada seorang guru. Nah, beliau menjadi distributor SR12 dari Bengkulu nih. Ini kita datangkan dari Bengkulu. Ada orang Bengkulu nih, masih ada nih ya. Masih ada nih Ibu Siti Asria dari Bengkulu. Ada lagi dari Bengkulu? Nah, ya. Ini dari Bengkulu datang ke sini. Bahkan dari Jogja kemarin acara anniversary SR12 belum pulang. Ya, masih stay di sini, masih betah di sini. Kenapa? Karena pengen ketemu teman-teman BOS ya hari Rabu. Maka dari itu kita akan undang narasumber kita pada hari ini, bisnis inspirasi pada hari ini, ya seorang guru, mereka menjalankan bisnis Desa 12, bagaimana sih kisah perjalanannya? Nah, kita akan panggilkan saja. Ya, oke, kita panggil saja distributor kita dari Bengkulu kepada Ibu Zulfalinda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum Ibu. Langsung saja, Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, boleh mungkin disapa dulu Bu yang hadir di sini. Ya. Sekaligus juga Ibu izin perkenalkan diri, nama Ibu, asalnya dari mana, dan sejarah kisah singkat aja perjalanan Ibu dari kenal SR12 sampai dengan saat ini. Boleh. Duduk, berdiri. Boleh bebas. Oh, bebas. Berdiri aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya dipertemukan dengan mitra-mitra SR12 barangkali se-Indonesia Raya barangkali ya. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya. Perkenalkan saya Zulfalinda, saya distributor dari Kota Bengkulu. Ibu-ibu lihat saya masih muda atau sudah tua? Oh masih gombal kali. Muda bener ya? Iya. Insya Allah usia saya sudah 59 tahun. Masya Allah. Mudanya barangkali dari SR12 insya Allah. Profesi saya guru SMP negeri. Insya Allah tahun depan pensiun. Mudah-mudahan setelah pensiun nanti saya bisa bebas beraktivitas di SR12. Gimana Pak? Boleh. Kenal SR12 Bu. Perjalanan saya di SR12. Mungkin panjang ceritanya ini Ibu ya. Iya. Saya punya suami satu. Ya. Itu di belakang yang baju batik kuning. Ya. Punya anak 3. Punya cucu 7 orang. Ya. Saya memulai di SR12 itu November tahun 2018. Tepatnya 5 November. Saya nggak lupa. Ya. Itu sebelumnya saya kenal SR ini melalui Facebook. Jadi memang iklan itu penting ya. Ya, bagian dari penting. Jadi Facebook siapa? Itu Facebook Cicake Cekaswar. Ya. Pas beliau itu ya kami memang punya hubungan anak dan murid ketika beliau di SMP. Jadi ketika beliau iklan-iklan gitu di bulan Juni waktu itu iklannya kencang sekali gitu ya. Yang sebentar yang dibuka iklan Cica, yang sebentar yang dibuka Facebook keluar Cica gitu. Akhirnya penasaran. Itulah mulanya ya.
penasaran itu apa sih nanya-nanya. Nah setelah bertanya-tanya, karena Cicak saya tahu orangnya, ya level beliau saya tahu, saya percaya. Karena saya memang dahulunya sedikit saya pernah berkecimpung di MLM tahun 2000-an. Tapi tahun 2003-2007 itu saya tinggalkan. Dan saya memang tidak ada bisnis MLM. Kebetulan perjalanan saya itu hanya megang produk-produk aksesoris. Jadi pernah juga sebentar coba Oriflame. Nah ketika SR ini muncul dan yang membawanya Cica, lalu bertanya-tanya gimana sistemnya, produknya seperti apa, lalu beliau menyampaikan keuntungannya sampai 40%, produknya Islami, yang punyanya Muslim Ibu katanya. Nah, motivasi saya masuk ketika itu di SR mendengar kata-kata produk Muslim. Itu motivasi besar saya. Karena saya dulu membumingkan banyak produk, tapi bukan produk Indonesia. Produk orang asing. Maaf ngomong, saya punya Cina gitu. Jadi ketika saya tahu ini produk Muslim, sementara saya masih bisa berkontribusi, saya bergabung saya. Itulah motivasi besar saya. Syiar produk Muslim. Insya Allah itu motivasi besar saya. Karena kalau berbicara uang, mungkin di level saya, mungkin insya Allah sudah cukup untuk pribadi saya. Gitu ya. Tapi karena ada niat lain, niat besar yang lain, sehingga saya mencemplungkan diri di SR12. Jadi bulan September, setelah tahu di mana kantornya, di mana pabriknya. Dan di SR12 saya mengenal itu. Kemudian saya mengambil subagen pertama waktu itu. Tapi 1 minggu hanya subagen, langsung saya mengambil agen. Berproseslah saya selama 1 tahun. Dan waktu itu di Bengkulu orang belum kenal SR. Tapi saya menjejalinya itu kalau orang sekarang mungkin dibilang saya itu mungkin apa ya, kayak buang-buang waktu gitu. Saya di SR ini saya nggak bisa online itu saya kurang sekali. Ya, saya lebih ke offline, 75% offline. Gimana cara saya offline? Saya bergerak saja gitu. Saya bergerak, bukan berarti tidak ada kadang ada down-nya ada. Tapi kadang di balik down itu saya berdoa gitu. Jadi kalau saya kesusahan saya di bisnis, saya nggak pernah cerita sama suami. Saya nggak pernah cerita sama anak saya gitu. Ya, jadi kalau saya pas ditolak orang, itu ya, saya bicara dalam hati, ya Allah, saya menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Pernah ibu-ibu saya itu masuk dalam suatu komunitas, saya cuma dilihat doang gitu. Jadi kayak saya orang bodoh aja ngomong gitu. Sudah itu, sudah selesai, saya pamit, terima kasih gitu ya. Tapi di luar nanti, jadi ibu-ibu ya kalau ada yang merasa penolakan-penolakan, itu insya Allah kita semua mengalami. Tapi di balik itu, ya berdoa ya Allah datangkan yang baru menghibur hati saya gitu. Terus ya mungkin ada esok atau berapa jam kemudian ketemu orang ada aja yang ramah ke kita. Jadi terhiburlah hati kita gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak trik gitu ya. Di online saya kurang sekali.
kemarin saya coba buat status di Facebook. Itu di rumah Cica. Dari jam 12 sampai menjelang maghrib baru selesai. Sama bukanya HP itu cari-cari itunya ya gambarnya. Jadi kadang saya jenuh sendiri gitu. Jadi pengalaman saya begitulah proses saya gitu. Nah ketika itu saya bergabung itu saya mengambil agen, tapi saya memang gencar offline. Saya jual sendiri Ibu. Saya belum punya marketer, belum punya seller. Waktu saya ngambil itu. Cuman saya di pikiran saya untungnya gede gitu. Cuannya yang saya pikir. Pertama memang siar produk muslim, kemudian cuannya gede. Jadi saya jual sendiri Ibu. Nah omset saya dari awal agen itu sampai ke bulan selalu naik. 27 juta, 37, 40 gitu. Lalu di bulan September, Juli, Cica melirik saya, Ibu coba jadi distributor gitu. Saya nggak melek distributor waktu itu Ibu. Nggak melek saya jadi distributor karena ratusan juta gitu. Tapi akhirnya hati kita Allah yang bolak-balikkan ya. Saya berpikir gini aja, ya udah insya Allah bismillah saya ambil distributor, kelebihannya nanti mungkin bisa membantu tim ongkirnya. Itu aja niat saya dulu. Karena waktu saya gabung, saya kan kena ongkir tuh. Jadi saya minta ke tim ongkir. Ya produk masih sedikit kan, jadi kita ongkirnya kan besar. Jadi saya niatkan saya naik distributor, kelebihannya itu nanti bisa bantu tim dari ongkirnya. Alhamdulillah Oktober saya mengambil posisi itu, November sih, tapi saya sudah list barang dari Oktober. Pas pula di November 2019, seminar lagi di Bengkulu oleh CK sama Pak Tony, disitulah customer itu saya undang. Nah beliau akhirnya bergabung, disitulah saya terbantu jadi distributor. Begitu. Dari segi penjualannya, saya itu tadi ya, saya masuk ke komunitas ibu-ibu. Jadi waktu saya jadi agen itu, saya memang sosialisasi gitu ke kantor-kantor. Ya bukan ini apa, karena saya dulu sudah biasa gitu ya, dulunya sudah biasa gitu. Jadi karena sudah biasa, ya offline saya ke kantor-kantor gitu. Tapi dari semua itu apakah 100% orang beli? Tidak. Tidak Ibu. Tapi niat saya sudah menyampaikan ini produk bagus. Ngeluhnya sama Allah gitu loh. Ngeluhnya sama Allah, ya Allah produk saya ini bagus gitu loh, bisa menyiarkan gitu. Itulah perjalanan saya sampai distributor. Terus sampai sekarang hari ini, saya bergerak saja Ibu. Kadang saya nggak ngerti apa mau saya gerakkan gitu. Cari cerita saya di luar. Kadang saya di rumah nggak ada, agak-agak lapang gitu ya waktu saya keluar aja gitu. Izin suami keluar bentar gitu. Keluar saya pokoknya keluar aja lah gitu. Jadi bagi saya keluar itu insya Allah ada rezekinya. Ya, nanti keluar itu entah apa ada aja gitu loh, ada aja. Tapi memang nggak serta-merta, nggak serta-merta. Tapi saya mendapat sesuatu gitu. Jadi saya triknya kalau kata orang itu kayak gerak-gerak bodoh aja gitu. Ya, penting saya bergerak saja. Dan saya memang punya impian, ya, punya impian yang mau saya wujudkan, itu yang menjadikan saya tetap semangat. Jadi saya pernah mendengar motivator Bengkulu, kalau kita belum bisa berinfak 100.000 sehari berarti kita masih miskin katanya. Dan itu menguatkan saya. Kalau kita satu hari belum bisa berinfak 100.000 berarti kita masih miskin. Jadi saya jadi ingat itu.
berarti saya ini masih miskin. Gitu. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk tetap bergerak di atas segala kesulitannya, kedukaannya, rasanya kita semua mengalami itu ya. Bahkan ada menangis, kita menangis sendiri saja. Gitu. Itu ceritanya ibu-ibu, saya bisa menjadi distributor dan sampai hari ini bisa berdiri di sini. Semangat ibu-ibu. Masya Allah, tepuk tangan buat Dan Julfa usia Linda saya. nih ya. Ada usia saya, Ada yang usianya 50-an? Ada? Nah, usia saya. ya ada. Bahkan saya sebenarnya lebih salut kepada yang muda-muda. Di usia muda, udah punya finansial sampai 30 juta, 50 juta itu luar biasa. Ya, kalau di saya mungkin sudah tua wajar juga gitu kan ya. Tapi yang muda-muda gitu ya masih usia 30 lalu sudah punya finansial sampai 30 juta Masya Allah. Jadi bagi saya spirit juga gitu. Gitu. Silakan. Oke, Ya, tepuk tangan buat ya. Julfa Linda nih ya, Bu Julfa Linda. Masya Allah, luar biasa nih ya. Usianya udah berapa, Bu? 59 Usia tahun 59 tahun. dan ini kemarin saya bisa beli mobil ras. Wah, Ya, baru ya. ya kalau mobil sebenarnya sudah ada tapi selama ini beli mobilnya second gitu. Ya, dan mobil yang second itu sudah terjual, ada mobil kecil Swift di rumah itu, tapi mobil Swift itu kecil untuk bisnis. Ya, akhirnya saya membeli mobil besar yang ras, cukuplah gitu ya. Niat saya beli itu kebutuhan. Saya nggak suka orangnya yang gengsi-gengsian itu ya. Kebutuhan saya beli itu karena saya memang butuh dan berniat dengan beli mobil ini. Saya berniat tim-tim saya yang mau saya ajak ke sini ke gedung ini di acara ini. Gitu dengan mobil saya beli di Jakarta Ibu. Inilah maka lama saya di sini, perjalanan saya panjang. Ya beli mobilnya di sini, kemudian lihat cucu dan acara anniversary SR12. Jadi insya Allah mobil yang saya beli itu murni 90% dari SR12 rasa Gomilko. Ya karena memang susu yang 80% kami itu favoritnya. Barangkali itu Ibu sedikit kisah saya, semoga bisa menginspirasi ibu-ibu muda dan ibu tua ya. Kalau yang saya tua aja insya Allah masih bisa. Saya mengajar dari jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Ya, di sela-sela itulah saya memanfaatkan waktu. Begitu Oke, Pak Isan. siap Bu Julfa Linda. Bu duduk, boleh silahkan duduk Bu. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Julfa Linda nih ya, luar biasa nih. Ya, nah saya ada beberapa pertanyaan nih Bu ya, nggak terlalu banyak nih. Insya Allah luar biasa nih. Tadi dari Ibu penjelasannya, perjuangannya, bahkan sebelumnya pun juga Ibu pernah menjalankan bisnis, ketemu dengan SR12. Nah kira-kira Bu dari yang pernah Ibu jalankan bisnis-bisnis sebelumnya dan saat ini Ibu jalankan SR12, apa yang membedakannya sehingga Ibu bertahan lebih lama dan merasakan manfaatnya? Boleh Bu? Iya. Ya mungkin teman-teman juga nih ya, Ya. yang mungkin praktisi juga MLM dan lain-lainnya pengen tahu nih ya. Kira-kira SA12 ini MLM bukan sih gitu. Iya, iya. Banyak sekali yang membedakannya Ibu Bapak. Banyak sekali ya. Pertama ownernya. Ownernya saya lihat ya humble, kita bisa bertemu dengan owner baik Pak Toninya maupun Bu Asrinya dan kita levelnya sama. Kalau saya dahulu-dahulu belum pernah ketemu owner itu. Ya, belum pernah ketemu di bisnis saya yang lain. Terus ini bukan MLM. Karena dulu memang saya meninggalkan karena MLM itu Ibu. Ada yang pernah di MLM barangkali? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Nah, Ada ya? ya. Itu sudah tahu sama tahu ya. Itu omongannya aja itu. Ya, nanti sampai sudah dapat sekian. Ternyata kita sudah di level tinggi, satu kaki kita ada yang kurang, itu tidak bisa. Ya, karena kita bermain di sistem. Jadi suka kita buat anggota-anggota bayangan. Jadi pusing kita gitu.
Dan kadang hadiah, kalau ada lagi berupa produk, itu hadiahnya berupa barang juga. Kita jual lagi. Kalau ini langsung uang. Kita langsung bagi hasil. Dan memang saya sudah tinggalkan 2007. Sejak itulah saya paham sampai saya di level 6, bintang 6 ya. Jadi itu akhirnya saya tinggalkan. Itu. SR12 memang bukan MLM, keuntungannya besar Ibu, besar. Keuntungannya gede. Betul sekali keuntungannya besar. Terus lebihnya apa lagi itu ya? Yang jelas produk Muslim Thoyyib itu pegangan saya itu. Muslim Thoyyib itu yang menjadi saya cinta SR12 walaupun ada turun naik tapi saya rasanya untuk saat sekarang ini cinta saya di bisnis SR12. Ya, betul. Produknya banyak, berkualitas, dan yang jelas itu obat bagi kami di rumah. Ya, obat. Kami tidak boleh katakan tidak pernah berobat, Ibu Bapak. Obat kami itulah. Walaupun kami demam, tanya Pak suami saya, kecuali entah kalau pingsan dia, tapi jangan punya penyakit berat. Ya, tapi insya Allah kami kuat dalam perjalanan pun kami tidak membeli obat-obat di luar. Obat saya susu, PCO, madu, sari kurma. Betul, lillahi ta'ala. Itu obat ibu-ibu. Kita jangan ragu. Karena keyakinan itu kalau kita ragu, mindset kita masih ke dokter, maka kita akan jadi ke dokter benar. Ya, karena kimia untuk zaman sekarang itu berbahaya ibu-ibu. Saya memang bukan dokter, tapi sedikit banyak karena dulu pernah berkecimpung ya, kena juga dengan dokter dahulu. Ya, jadi susu sapi itu kata dokter dahulu pernah jadi teman saya di bisnis itu ampas ibu isinya dan saya ingat itu. Makanya saya minum susu terakhir 2007. Tidak pernah lagi minum susu sampai kena susu SR12. Ilahi ta'ala. Sampai ketemu bu susu SR12 dan pas minumnya nikmat. Itu ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu muda, saran saya, kalau anak-anaknya sakit, janganlah buru-buru bawa ke dokter. Yakinkan saja dengan ini. Oh, tambah tinggi demamnya. Itu reaksinya untuk melawan virus tadi. Minumkan lagi insya Allah. Besoknya 36 jam insya Allah itu turun panasnya. Nah cucu-cucu saya begitu semua. Bahkan menantu saya hamil, saya tidak bolehkan minum. Silakan periksa tapi jangan minum obatnya. Inilah sudah jadi obat kata saya. Betul, serius saya. Ya, jadi kami jarang sekali dan itu insya Allah menyehatkan kita sampai kita usia tua. Maksudnya dari penyakit-penyakit berat. Susu kita terbaik. Susu kita terbaik Pak ya. Kelor itu mengandung 20 zat asam amino. Dan di situ ada zat anti kanker. Namanya selenium. Jadi dengan minum itu kita sudah mencegah anak kita dari penyakit kanker, tumor dan sebagainya. Gitu. Jadi keyakinan ibu bapak saja lagi. Kalau kami insya Allah yakin. Kalau kami masih sakit dengan minum itu, memang Allah menghendaki kami sakit. Itu aja. Karena sakit bagian dari dosa. Itu barangkali Pak. Oke, tepuk tangan dong, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi fix ya Bu, SR12 ini bukan MLM. Dari Ibu yang praktisi yang memang sudah menjalankan SR12. MLM, SR12 murni bagi hasil. Dan kalau saya baca-baca Ibu, dalam agama kita dekat dengan mak ya. Mak kandung, iya kan ya. Apa-apa mak kandung kita yang doain kita ya. Di SR mengambil itu sepertinya. Dan kalau ke cucu dekat juga sih, tapi nggak sebegitu dekat dengan mak, ya kak? Nah SR mengambil itu kalau saya melihat. Jadi anak cucu. Nah di bawah itu kita kan kurang dekat lagi. Ya enggak Ibu? Yang punya cicit nggak begitu dekat lagi kan? Ya itulah diambil Pak Tony. Masya Allah Pak Tony ya. Mari kita doakan Pak Tony dengan Ibu Asri. Istiqomah membuat produk berkualitas tanpa mengurangi kualitasnya. Dan kita punya pabrik sendiri. Itu luar biasa. Punya pabrik sendiri. Jadi ibu-ibu yang sudah jadi mitra atau masih customer, ibu tidak salah pilih di SR12 insya Allah.
insya Allah tidak salah pilih. Ya, kalau ada kekurangan kelebihan itu biasa ya, namanya manusia. Nggak ada yang sempurna. Ya, itu Masya Pak Allah, luar Ihsan. biasa nih. Nah, Bu Zulfalinda, tadi Ibu mengatakan yang membuat Ibu bertahan di SN12 adalah adanya harapan dari keinginan Ibu. Betul ya Bu ya? Bahkan juga untuk apa sih Ibu mencapai ini? Karena Ibu punya harapan. Betul Bu? Nah, kira-kira apakah melalui SN12 ini Ibu sudah mendapatkan harapan terbesar Ibu? Dan kira-kira manfaat apa yang paling terbesar Ibu rasakan dari SN? Ya, harapan saya terpenuhi, ini saya ulang lagi, produk Islami. Karena itu yang memang saya cari. Produk Islami punya Muslim Indonesia. Itu Pak ya, Pak Ihsan ya. Itu yang menjadi semangat saya. Gitu. Nah, mungkin beda saya dengan ibu-ibu yang muda ya. Nah, di saya itu karena saya dulu pernah berkecimpung di produk orang lain yang bukan, maaf kalau ada yang non muslim ya, maaf ya, tapi di pribadi saya ini asli milik Indonesia, kualitasnya terbaik dari yang pernah saya kenal dahulu dan tidak neko-neko gitu. Nggak aneh-aneh, susu nggak aneh gitu ya, sari kurma nggak aneh, cuman kualitasnya beda dengan produk di sebelah, itu aja. Kemudian harapan saya semoga XR 12 perusahaan yang dikomandoi Pak Tony dan Ibu Asri menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Amin. Maaf, harapan saya bisa mengalahkan Unilever. Amin. Ya, jadi saya minta juga di SN12 semoga bisa melahirkan produk-produk yang lain lagi, Amin. kebutuhan masyarakat. Sehingga izah negeri kita berdiri kuat. Dan anak bangsa terutama yang muslim dan semua anak bangsa bisa kaya, bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri sehingga kita punya izah, punya kemandirian ya gitu. Itu harapan saya ke depan. Walaupun barangkali saya nanti kader sama anak saya nanti. Ya, itu Pak. Luar biasa. Silahkan duduk Bu. Tepuk tangan dong buat Bu Zulfalinda. Nih, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada Bu Zulfalinda. Kita buka satu pertanyaan mungkin untuk mewakili dari teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya Bu? Ya, mengenai mungkin strategi apa Bu Zulfalinda? Insya Allah luar biasa ya. Oke, atau saya wakilin pertanyaannya nih Bu. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya, Ibu melalui offline, betul ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih, secara offline itu bagaimana Bu? Bagaimana cara mengatasi penolakan tersebut? Pasti kan kalau kita ketemu dengan orang lain, ya tentu apalagi kita belum kenal. Nah, itu bagaimana caranya agar bisa lebih persuasif, lebih masuk Bu, sehingga meminimalisir penolakan tersebut. Cara saya tuh gimana ya? Saya tuh berani-berani aja Ibu. Berani-berani aja ya Bu. Iya, saya tuh nggak malu-malu gitu. Ya, saya tuh suka masuk ke arisan-arisan Ibu, ke komunitas-komunitas. Ya, bahkan ke kantor-kantor. Ke kantor bupati saya masuk Ibu. Ya, bagaimana caranya? Saya datang ke kantornya. Saya datang kantornya, ya cara elegan kita Ibu ya, jangan cara orang buka lapak-lapak gitu ya. Tapi cara manis gitu. Kantor tanya gitu ya, yang koordinir arisannya siapa gitu. Terus karena cara elegan, oh ini. Terus kita sampaikan, boleh nggak ya kita ngisi acaranya, nggak banyak kok waktunya, paling 30 menit gitu. Minta waktu, jangan banyak-banyak minta waktunya Ibu, 15 menit gitu ya. Gitu. Jadi biasanya mereka mau.
gitu. Dan siapa aja Ibu? Enggak, saya sendiri aja. Jadi orang nggak risih juga karena kita sendiri ya, nggak rame-rame gitu. Memang saya sendiri aja, suami menemanin bawa barang. Dan saya sosialisasi di sana yang saya sampaikan cuma susu, kemudian visio, tapi mayoritasnya susu. Habis waktu saya di susu. Nah nanti berlanjut ke visio atau deodoran, udah. Jadi waktu saya nggak banyak, minta sedikit saja. Dari sanalah saya. Nah terus saya bawa tester gitu. Gitu Pak. Asal saya diberi kesempatan, saya masuk. Itu aja kiat saya. Nah kemudian baru saya, siapa ya ada yang beli, enggak 100% beli Bu. Kadang nggak ada yang beli, ada beli. Yang ada beli kita minta nomor HP-nya. Itu nanti kami share manfaatnya yang lain kalau Ibu butuh gitu. Itu aja cara saya. Ya. Apa lagi tuh ya? Ya. Lagi Bu, ada lagi tips lainnya? Tips lainnya apa ya? Itulah tips saya ya, nggak ada tips lain. Iya. Ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Zulfalinda nih ya. Jadi tips saya dari Bu Atau Zulfalinda. ini, lainnya ketemu di mana gitu ya. Ah, Duduk, tanya udah kenal SR12 belum gitu. Oh belum, apa itu? Oh belum ya. Kadang saya pulang dari masjid, Anam Fani saya bagi brosur. Bu ini brosur gratis umroh, kita sambil ketawa gitu. Brosur gratis umroh. Sambil ketawa dia diambil, oh iya. Nampak ada momennya bisa diajak ngomong, udah kenal nggak Bu? Oh udah saya beli bisa, oh udah Bu ya Masya Allah gitu. Apanya Bu, visio gimana rasanya? Itu yang lain gimana Bu? Ada, tapi sudah lama nggak beli saya. Oh ini ada susu gitu. Nah dari sana cerita nampak ada momennya saya cerita dikit gitu sambilan. Terus kalau bisa kesempatan, boleh Bu minta nomor HP-nya gitu. Boleh Bu minta nomor HP-nya, oh boleh katanya gitu. Atau kalau dia enggak, Bu simpan ya nomor HP saya. Sudah simpan? Bu boleh dong Bu di miss call, apa salah kali nomor HP-nya katanya. Iya, gitu ya. ya, Mungkin tips siapa ya. tahu nggak masuk. Oh enggak Bu, tapi nggak masuk. Oh ya ininya belum kali kuotanya lagi nggak ada kata saya gitu. Jadi gitu aja nanti berlanjut gitu ya. eh Ya gitu aja saya bagi-bagi kayak gitu sambilan lewat. Kalau beliau sudah ini, oh saya sudah anggota, oh sudah ya Alhamdulillah kalau sudah kata saya gitu. Semangat ya kata saya. Gitu aja triknya Ibu. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Nah ya, tepuk tangan lagi buat Bu Zulfalinda nih. Luar biasa emang semangatnya nih ya. Kita yang masih usia 30-an, 40-an ya harus lebih semangat lagi ya. Jadi untuk ke offline ini maju aja, gas aja ya Bu ya. Iya, Masalah maju aja. penolakan itu mah belakangan ya Bu. Iya. Itu hal yang wajar dalam dunia Iya. penjualan adalah penolakan. Ya, bahkan kalau misalkan penolakan itu sebagai penguatan mental kita ya Bu ya. Ya, Nah, menguatkan mental kita. Memang mungkin ada menangis. Saya suka menangis, Ibu. Tapi itulah di balik itu saya, ya Allah, produk ini bagus. Ya Allah datangkan ya satu saat ke saya gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang enak juga, Ibu. Tapi karena niat saya tadi, ini produk Muslim dan produk ini bagus bagi saya. Dan saya punya impian. Sehingga saya tetap bergerak. Gitu. Kalau saya hanya mikir sekedar perut, ya saya nggak perlu capek-capek insya Allah Ibu. Karena ya maaf ngomong Ibu ya, gaji sudah cukup ya barangkali anak-anak sudah menikah tinggal satu. Tapi ada impian lain. Jadi ibu-ibu semuanya di SR12 biar kuat, punya impian yang besar, itu yang menguatkan kita. Ya, mungkin impiannya kalau masih muda sekolahkan anak di sekolah-sekolah terbaik. Ya, di sekolah-sekolah kalau yang muslim, di sekolah-sekolah yang nuansa agamanya kuat. Karena kalau sedikit saya bukan mengguru ya. Karena pengalaman saya solusi sekolah terbaik sekarang itu menurut saya nih sekolah-sekolah bagi yang muslim sekolah IT. Ya, karena saya guru sekolah negeri. Jadi bagaimana kita menyolahkan di sekolah-sekolah itu biayanya mahal. Ya kan? Biayanya mahal ya kan Bu ya. 15 juta uang masuknya gitu. Ya, jadi punya impian begitu. Kalau saya impian saya ada pula yang lain
impian saya gitu. Bukan menyekolahkan anak, tapi ada impian lain. Itu yang menjadikan kita semangat. Ya Ibu Bapak ya. Ya, artinya sudah tepat SR12 visinya menebar manfaat baik dari produk maupun dari sistemnya. Gampang, nggak ribet. Yang penting kita bisa jualan omset. Mau kamu punya kaki, punya jaringan, mau tidak, nggak peduli Pak Toninya. Jadi kita nggak ribet-ribet menyusun kaki jaringan. Itu barangkali. Masya Allah, betul ya Bu, luar biasa sekali ya SR12 ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu, ya. Kira-kira nih Bu, apa closing statementnya untuk mitra-mitra SR12, baik yang hadir secara offline ataupun juga secara online gitu kan. Nah mungkin ada mereka yang semangatnya lagi turun, atau mungkin di sini ada yang calon mitra juga yang ikut hadir. Nah kira-kira closing statementnya bagaimana dari Bu Zulfalinda nih? Ya. Kalau Ibu mau undang suami ke depan? Oh ya boleh. Wah ya, tepuk tangan dong untuk Pak suaminya nih ya. Boleh Pak, mungkin bisa nanti Bapak juga memberikan closing statementnya nih ya. Nah, inilah Ibu Bapak yang mendampingi saya. Beliau memang support. Ya, beliau support mau ngantarin barang. Ibu-ibu, mungkin Ibu nggak tahu ya. Saya itu loyal sekali sama customer, sama mitra. Minta diantarin, saya antarin tuh Ibu. Ya, saya antarin. Nggak gengsi-gengsi saya gitu. Kadang saya nggak bisa, minta tolong Pak suami. Jadi Pak suami suka ngantarin gitu. Jadi kalau dulu kan saya belum punya admin, Pak suami yang bantu. Jadi beliau ridho gitu ya. Jadi mungkin silakan. Ada yang mau diomongin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Novian. Usia sudah 63 tahun lebih. Ya. Karena menemani ibunya semangat, jadi ikut semangat juga. Jadi kami sepakat untuk menjalani SR12 ini dengan misi untuk mengembangkan ini apa namanya? Mengembangkan. Manfaat SR12. Jadi sampai sekarang kami bisa berjalan dengan dibantu admin. Sudah punya 2 toko Pak, Bu. Ya. Jadi dengan awalnya tahun 2018 sampai kini udah punya 2 toko. Jadi udah dibantu admin. Jadi kami bisa keliling-keliling sekarang. Nah, kemarin bisa menghadiri acara di Jogja. Di sini ya. Belum pulang dari Jogja kemarin, Pak. Bu. Masih pengen jalan-jalan. Ya. Yang penting kita semangat untuk membantu tetangga atau keluarga. Mungkin itu aja. Ya. Wah, teman-teman untuk closingnya, kalau dari online yang memang bisa online itu utama karena saya dari online tahunya SR12. Ya, walaupun saya tidak suka online, kurang online-nya, tapi saya pribadi tahu dari online. Jadi jangan tinggalkan online gitu. Ya, apalagi yang masih muda-muda. Nah, bagi yang mak-mak tua, ya, yang penting semangat, gak bisa online, offline. Yang penting niat kita bergerak. Kita bergerak dan bergerak saja gitu. Insya Allah nanti Allah yang datangkan. Selagi niat kita baik, niat kita mulia, bantu orang, bergerak saja. Di komunitas-komunitas kan banyak tuh ibu-ibu ya. Komunitas manasik haji gitu ya. Komunitas arisan, ibu-ibu PKK begitu. Bergerak saja. Kalau bisa memadukan keduanya, itu Masya Allah dahsyat. Insya Allah. Ya, online bisa, offline bisa, itu Masya Allah. Ya, Insya Allah ini tempat terbaik kita, Insya Allah dalam berbisnis. Ya,
saya teringat itu hadis Nabi itu ya, 10 pintu rezeki, 9-nya dari berdagang. Dan ada lagi yang bilang, kalaupun kamu sudah kaya, tetaplah berbisnis. Artinya bisnis itu sunnah Rasulullah. Ya, jadi sunnah Rasulullah itu pasti benar. Ya, pasti benar. Itu saja pegangan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Julvalinda dan Pak Nur ya, Pak Nurfian. Iya. Pak Nurfian telah memberikan inspirasi begitu luar biasa pada teman-teman mitra S12, calon mitra, juga teman-teman mitra yang ada di online ya. Dan sebagai bentuk apresiasi kami akan memberikan sebuah apresiasi ya pada Bu Julvalinda nih. Oke. Nah, sebuah plakat sertifikat karena telah memberikan inspirasi kepada mitra-mitra S12. Mohon izin terima Bu. Oke, tepuk tangan buat Bu Julvalinda. Yang bawahnya. Oke, Masya Allah ya. Sebagai kenang-kenangan ya Bu ya. Ya. Nah, karena Ibu telah memberikan luar biasa inspirasi. Terima kepada kita kasih, semuanya. terima kasih. Semoga menginspirasi semuanya ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Julvalinda. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Julvalinda ya yang telah memberikan Tutup, mohon sharing maaf luar lahir biasa. batin kalau ada yang kurang pas atau ada yang menyinggung perasaan. Insya Allah saya tidak sedang menyinggung, tapi hanya menyampaikan manfaatnya saja, bukan juga sedang mengajar, hanya memberikan, menyampaikan apa yang kami lakukan. Begitu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julvalinda. Boleh Bapak mohon izin tutup Pak, boleh silakan ya. Nah, oke teman-teman ya, kita berada di sesi akhir nih. Kita telah telah mendapatkan sharing yang luar biasa dari Bu Julvalinda, distributor dari Bengkulu yang dari anniversary belum pulang ke rumah ya. Dia ownernya lagi jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Jogja. Tokonya tetap berjalan dan juga secara usianya udah menyentuh 5 tahun kepala 5 tapi semangatnya luar biasa seperti usia 20-30 tahun ya. Kita yang masih muda jangan sampai kalah semangat dengan orang yang memang sudah lebih tua atau mungkin lebih dewasa ya. Secara semangat kita sudah punya semangatnya ya. Jadi semangat selalu dalam menjalankan bisnis S12, selalu mendebarkan manfaatnya secara menyeluruh ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah ya. Insya Allah dengan wasilah bisnis S12 kita bisa menggapai segala ingin kita bisa mencapai segala harapan kita bisa meraih segala impian kita. Oke, baiklah, saya Ihsan Fajri. Nah, saya ada tips sedikit ya untuk teman-teman dalam menjalankan bisnis S12. Tipsnya ini adalah tips sehat STMJ. Apa itu STMJ? Ada yang tahu? Ya, itu adalah arti yang sebenarnya. Tapi dalam arti ini kita akan sampaikan bahkan ada plusnya nih ya, biar lebih sehat. S-nya adalah siapkan niat dan tujuan. Ya, teman-teman harus punya niat, harus punya tujuan yang jelas. Karena kalau misalnya kita nggak punya niat dan tujuan yang jelas, maka ini jalan kita akan menuju kebimbangan. Kenapa? Karena kita nggak ada tujuan yang kita tuju ya. Maka kita harus mentujuan nih. Tadi Bu Julvalinda ingin menebarkan manfaat, ya punya tujuan ingin menebarkan produk kita, bahwa produk kita muslim, produk kita ownernya pun lokal, ya muslim, ya Indonesia. Jadi menebarkan sebanyak-banyaknya. Terus juga terima keuntungan komisi dan profitnya menggunakan produk sendiri. Nah ya jangan lupa nih kita gunakan produk SR12 ya. Jangan sampai kita jualan produk SR12 tapi kita nggak gunakan produknya. Jadi bagi teman-teman ya boleh silakan produknya dicoba dulu, dijajal dulu. Jika sudah oke, tertarik boleh nanti tinggal teman-teman lanjut lagi dan juga bisa join. Nah terus jualan tepat sasaran, jangan sampai nanti juga kita menjualnya sekedar jualan aja ya. Kita harus sesuaikan dengan target market kita ya. Apakah target market kita adalah balita, maka kita sentuh nih produk apa yang bisa masuk ke target market kita. Apakah target market kita adalah lansia, kira-kira produk apa yang bisa membantu sebagai solusi bagi usia-usia tersebut ya. Jadi kita harus tepat sasaran strateginya, jangan sampai kita menjual produk apa aja ya ke segala segmen apa aja. Nanti yang ada penolakan sangat tinggi. Bagaimana cara minimalisir? Kita jual sesuai targetnya dan kita jual apa yang memang menjadi permasalahannya. Kita jual produk ini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Plusnya belajar bersama SR12 University ya. Mungkin cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy.
Baik, terima kasih Coach Iksan atas ilmunya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Zulfalinda dan Bapak suami yang luar biasa. Semangat untuk menebar kebaikan bersama Ibu ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Semuanya sudah tercerahkan belum nih kira-kira dengan bisnis SR12? Insya Allah. Jadi kita tunggu teman-teman semuanya untuk bergabung bersama SR12. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita foto bersama di depan bersama Ibu Zulfarinda juga. Selanjutnya. Ayo.